Seperti apa konsep tentang produk unggulan desa yang sustainable itu? Kawan-kawan sekalian, saya Lendi Wahyu Wibowo kali ini akan memaparkan dan menguraikan konsep produk unggulan desa yang sustainable dalam rangka Reborn Ekonomi Desa. Kawan-kawan, materi produk unggulan desa adalah salah satu materi dalam pengembangan ekonomi lokal. Kita tahu bahwa ada banyak merek tentang produk unggulan desa, tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah semuanya sustainable? Itulah yang akan kita jawab lewat sesi kita kali ini. Perspektif produk unggulan desa kita mencakup 3 komponen. Yang pertama, produk unggulan desa atau PRUDES akan mampu menciptakan daya saing komoditas di desa. Dengan kata lain, daya saing desa dapat dibangun jika desa tersebut berfokus kepada produk unggulan desa. Dengan pengelolaan sistem pasar lokal yang tepat, diharapkan produk unggulan terserap secara maksimal. Perspektif yang kedua adalah keberhasilan PRUDES juga ditentukan dari prospek produk di masa depan. Dengan kemampuan desa dalam membaca peluang di masa depan, hal ini sangat menentukan bahwa prospek dan peluang di masa depan dari produk atau komoditas tersebut didukung adanya unsur-unsur utama dan unsur-unsur pendukung dari desa secara kuat terkait dengan potensi, kultur, iklim, tanah, kelembagaan, dan lain sebagainya. Semua itu dapat dianalisis menggunakan rantai nilai atau value chain. Perspektif yang ketiga adalah bahwa melalui PRUDES, desa bisa membangun kompetensi inti yang terintegrasi, mencakup potensi, pengetahuan, keahlian, teknologi, dan kelembagaan. Semua itu bisa menjadi magnet usaha, investasi, produksi, pasar, dan pertumbuhan ekonomi lokal. PRUDES pada level kompetensi inti mampu membentuk daya saing, multiplier effect, cakupan dan skala ekonomi yang terus tumbuh, serta satu ini yang paling menentukan, di sana ada sustainability. Nah, itulah 3 perspektif produk unggulan desa, di mana di situ ada aspek daya saing, ada aspek prospek produk dan value chain, dan ada aspek kompetensi inti dikaitkan dengan sustainability. Kita bedah sekarang produk unggulan desa yang level 1. Adalah produk unggulan yang diartikan sebagai hasil olahan komoditas dengan syarat-syarat atau karakteristik khusus untuk membangun daya saing produk desa itu pada wilayah tertentu dikaitkan dengan sistem pasar lokal. Kawan-kawan, pendekatan ini didasari bahwa daya saing suatu desa akan dapat dibangun jika desa tersebut memfokuskan kegiatan di sana untuk menghasilkan produk yang dipandang merupakan produk unggulan desa. Hal ini diharapkan dapat dihindari adanya persaingan yang tidak sehat antar desa, karena setiap desa dapat mengembangkan produk unggulan yang sama atau berbeda. Dengan pengelolaan sistem pasar desa yang tepat, kejenuhan pasar akibat membanjirnya produk yang sama di pasar dapat dicegah. Kemudian model penguatan pendampingannya seperti apa? Model penguatan pendampingan yang dikembangkan adalah identifikasi produk unggulan desa,
tinggi rendahnya daya saing dan kekuatan pasar desa dikaitkan dengan sistem pasar desa yang relevan. Kata kuncinya adalah bahwa produk berdaya saing dan sistem pasar lokal yang tepat. Kawan-kawan, itulah produk unggulan desa level 1, di mana itu merupakan level pertama atau level dasar dari produk unggulan desa, bertumpu kepada sejauh mana sistem pasar lokal mampu menyerap terhadap produk tersebut dan dihindari adanya persaingan antar desa karena punya komoditas yang cenderung berbeda. Bisa saja sama, namun dalam rangka untuk menghindari persaingan, maka produk-produk itu cenderung berbeda. Berikutnya adalah produk unggulan desa level 2. Adalah produk unggulan yang diartikan sebagai pengembangan komoditas dengan syarat-syarat atau karakteristik khusus dikarenakan menangkap prospek dan peluang di masa depan. Kawan-kawan, pendekatan ini didasari bahwa keberhasilan Prudence berasal dari atau berangkat dari pemahaman atas prospek produk di masa depan. Bahwa kemampuan desa dalam membaca peluang di masa depan sangat menentukan. Ini soal bagaimana kalau dulu village visioning bagaimana membangun visi desa. Kemudian prospek dan peluang di masa depan dari produk komoditas tersebut didukung adanya unsur-unsur utama dan unsur-unsur pendukung dari desa itu secara kuat terkait potensi, kultur, iklim, dan tanah dari desa tersebut. Model penguatan pendampingan yang dikembangkan adalah identifikasi produk unggulan desa, prospek produk atau komoditas di masa yang akan datang, value chain produk atau rantai nilai dari komoditas tersebut dari waktu ke waktu. Kata kuncinya adalah analisis komoditas rantai nilai dan analisis karakteristik lokasi. Kawan-kawan, itu adalah produk unggulan desa level 2, di mana lebih banyak bertumpu kepada bagaimana desa menilai tentang prospek dari produk atau komoditas yang akan dikembangkan. Selain itu, ada unsur-unsur pendukung utama dan unsur-unsur pendukung lainnya yang menjadikan value chain atau rantai nilai yang bisa di-treatment setiap waktu dari tahap ke tahap. Selain itu, dengan pendekatan analisa rantai nilai atau value chain ini, maka diharapkan secara kualitas produk-produk itu akan juga mampu bersaing. Kawan-kawan, berikutnya adalah produk unggulan desa level 3. Produk unggulan level 3 ini adalah produk unggulan yang diartikan sebagai pengembangan komoditas dengan syarat-syarat karakteristik khusus dikarenakan ada keterkaitan dengan kekuatan ekonomi kawasan, daerah, bahkan regional. Kawan-kawan, bahwa pengembangan produk berpotensi mendukung kompetensi inti terintegrasi dari serangkaian keahlian dan teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua, kompetensi inti mampu menarik investasi dan pertumbuhan ekonomi berbasis produk atau komoditas yang menghasilkan nilai tambah.
Dan Prudes jenis ini mampu membentuk daya saing yang karakteristiknya sulit ditiru oleh pesaing pada cakupan dan skala yang lebih luas, yaitu antar daerah. Ini kalau bicara soal yang dasar ya, misalnya menyangkut kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Selain itu, yang berkaitan dengan adaptasi, perubahan teknologi, maupun inovasi-inovasi yang dikembangkan. Model penguatan pendampingan yang dikembangkan adalah identifikasi produk unggulan desa yang bisa disinergiskan dengan produk unggulan daerah, punya unsur-unsur keterkaitan, bisa menjadikan adanya penggabungan volume produksi pada skala dan cakupan pasar yang lebih besar. Kata kuncinya adalah produk unggulan desa, produk unggulan daerah, volume, kompetensi inti. Jadi kata kuncinya adalah pada level 3 produk unggulan desa adalah bagaimana kompetensi inti dibangun. Kita masuk sekarang berarti pada produk unggulan desa yang sustainable. Dari yang kita paparkan tadi, kategorisasi treatment pendampingan, maka pada tingkat dasar itu berbeda treatmentnya dengan tingkat berkembang. Demikian juga berbeda dengan tingkat maju. Pada tingkat dasar, pendampingan difokuskan kepada aspek-aspek yang berkaitan dengan daya saing dan penguatan sistem pasar lokal. Pada tingkat berkembang, difokuskan kepada dukungan penguatan rantai nilai. Pada tingkat maju, difokuskan kepada skala produksi, dikaitkan dengan kompetensi inti dan sinergitas dengan produk unggulan daerah kawasan, masuk pada skala cakupan pasar yang lebih besar, termasuk pasar regional, bahkan sampai kepada pasar ekspor. Kemudian dalam bentuk gambar, produk unggulan desa yang sustainable itu sampai pada puncak dimulai dari yang dasar adalah daya saing, kemudian dikaitkan dengan aspek rantai nilai, dan kemudian yang paling atas adalah dikaitkan dengan aspek kompetensi inti. Nah, dari sini kita sudah memperoleh gambaran bagaimana produk unggulan desa yang sustainable itu dikaitkan dengan 3 level pengembangan Prudes, mulai dari tingkat dasar, tingkat berkembang, dan tingkat maju. Kawan-kawan sekalian, demikianlah paparan dan uraian saya tentang produk unggulan desa yang sustainable. Semoga bermanfaat, lebih-lebih jika dikaitkan dengan treatment pendampingan yang memang berbeda untuk setiap jenis dan kategorinya. Selanjutnya, treatment pendampingan konten tersebut disinergiskan dengan treatment pendampingan yang bersifat advokasi untuk sistem dan tata kelola pembangunan di desa, mulai dari pengkajian keadaan desa termasuk pemetaan potensi, lalu yang kedua pengorganisasian masyarakat dan kelompok, dan ketiga kesepakatan tentang level treatment pendampingan para aktor, lalu advokasi perencanaan pembangunan desa itu sendiri, selanjutnya advokasi penganggaran desa, dan yang ini yang cukup penting juga karena nantinya akan menentukan keberhasilan berkaitan dengan advokasi kemitraan dan jejaring kerja. Jadi stakeholder yang diperluas. Nah,
Dua treatment pendampingan kaitannya dengan konten produk unggulan desa yang sustainable dan treatment pendampingan kaitannya dengan advokasi dalam rangka masuk ke dalam sistem dan tata kelola perencanaan dan penganggaran pembangunan desa. Inilah kalau bisa padu, bisa sinergis, bisa kolaboratif, maka terhadap produk unggulan desa itu diharapkan akan bisa sustainable, akan bisa berlanjut karena pemahaman terhadap konteks kondisi lapangannya sesuai dengan level, kemudian juga disinergiskan, diintegrasikan ke dalam perencanaan dan pembangunan desa.